Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorenza Riesti, NPM 19050012 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sektor publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran sektor publik yang mempunyai beberapa subbagian pokok, antara lain konsep anggaran sektor publik, pentingnya anggaran sektor publik, jenis-jenis anggaran, prinsip-prinsip anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, siklus anggaran, pendekatan penyusunan anggaran. Di sini saya akan menjelaskan konsep yang pertama, yaitu konsep anggaran sektor publik. Di sini teman-teman sudah tahu apa itu yang dimaksud anggaran dan apa yang dimaksud dengan penganggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. 2. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Di sini maksudnya seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagai agar terjamin secara layak. Selanjutnya, anggaran sektor publik penting bagi pemerintah. Maksud dari anggaran ini adalah anggaran ini merupakan arahan pembangunan sosial ekonomi, membangun kesinambungan dan meningkatkan kualitas untuk orang banyak. Selanjutnya, anggaran banyak diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran sektor publik. Dalam jenis-jenis anggaran sektor publik ini terdiri dari dua macam, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Anggaran operasional yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, pengeluaran yang manfaatnya hanya 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Sedangkan anggaran modal atau investasi menunjukkan rencana jangka panjang dan belanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Di sini dalam prinsip-prinsip ini terdiri dari 8 prinsip, yaitu 1. Otorisa oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif. 2. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3. Keuntungan anggaran
semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau General Fund. 4. Not discretionary appropriation. 5. Periodik anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. 6. Akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden receipt. 7. Dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. 8. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, fungsi anggaran sektor publik. Di sini terdiri dari anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran sebagai alat komunikasi, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Selanjutnya, siklus anggaran sektor publik atau siklus anggaran. Di sini teman-teman bisa melihat di PPT. Yang pertama, siklusnya itu ada tahap persiapan, lalu tahap ratifikasi, tahap implementasi, tahap pelaporan, dan yang terakhir tahap evaluasi dan kembali lagi ke tahap persiapan. Selanjutnya, ada 4 tahap siklus anggaran. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Kedua, tahap ratifikasi anggaran. Ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu proses penyusunan anggaran sektor publik. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran yang mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam mata kuliah akuntansi sektor publik yang bertema anggaran sektor publik. Jika ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.